Dari hasil rapat koordinasi hari ini menyepakati beberapa langkah yang harus dioptimalkan untuk ke depan, yang meliputi yang pertama, DES akan terus mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog, kemudian e-government di seluruh kementerian lembaga. Fokus utama di dalam dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan langkah di dalam pengembalian di luar negeri. Pada kesempatan ini juga kami dari DES juga mohon dukungan dari media dan seluruh masyarakat untuk terus kita bersama mendukung upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin bisa nanti akan dijelaskan secara detail Agung. Dalam kurun waktu setelah dibentuknya DES sejak bulan 10 hingga saat ini lebih kurang 3 bulan, DES telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang 6,7 triliun. Sebenarnya tadi akan ditampilkan di sini barang bukti uangnya itu. Tapi karena ruangan ini setelah diukur tidak cukup, makanya barang bukti senilai 6,7 triliun rupiah itu ada saat ini di akun di ekstraktor BRI. Uangnya ada begitu. Ada hasil-hasil spektakuler yang merupakan gebrakan yang sangat luar biasa. Sejak DES ini dibentuk, dan memang Jaksa Agung dan jajarannya bekerja keras sehingga ada hasil-hasil lainnya yang akan diumumkan. Hari ini ada beberapa tambahan tersangka baru, baik itu perorangan maupun korporasi. Yang pertama yang terkait dengan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah. Ini dengan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan sebagainya yang kurang lebih berjumlah 271 triliun. Kemudian juga ada tersangka baru yang terkait korporasi yang terkait dengan tata niaga kelapa sawit gitu, dengan jumlah kerugian negara berkisar 73 triliun. Jadi kalau di total hasil daripada penanganan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan jajaran sejak DES itu dibentuk, yang akan disampaikan nanti secara detail, ada tambahan tersangka baru baik itu perorangan maupun korporasi dengan jumlah total kerugian negara kurang lebih 346 triliun rupiah. Ini yang bisa diselamatkan. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan secara detail capaian-capaian daripada DES dan pemberantasan dan perbaikan tata kelola.
Kembalian devisa negara, saya persilakan kepada Pak Jaksa Agung untuk bisa. Atas izin Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, bahwa sebagaimana yang kejaksaan diberikan tanggung jawab sebagai leading sektor terhadap desk koordinasi, serta yang kedua adalah desk koordinasi peningkatan penerimaan berita. Jadi ada dua yang menjadi leading sektor kami. Kemudian memang secara teknis desk ini dibentuk dalam rangka men-trigger, mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Itu yang mendukung pelaksanaan ini dilaksanakan. Dan untuk teman-teman sebagai info aja, mulai pelaksanaan hasil kinerja, capaian kinerja dimulai dari bulan tanggal 20 Oktober sampai 31 Desember 2024 untuk seluruh Indonesia. Jadi kami memang meminta untuk melakukan percepatan penanganan perkara di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah penyidikan periode 20 Oktober sampai 3 penyelidikan. Kemudian 31 perkara. Penuntutan 356 perkara. Upaya hukum 150 perkara. Kemudian pelaksanaan eksekusi 27 perkara. Sehingga menghasilkan PNBP adalah 199 miliar. Itu dalam periode 20 Oktober sampai Desember. Kemudian penyitaan uang tunai rupiah sebanyak 5,7 triliun. Maka tadi disampaikan apabila barang buktinya disimpan di sini, yang pertama-tama tentu tempat, yang kedua adalah keamanan. Kemudian nanti kami kembalikan lagi, mereka akan menghitung lagi. Dan ini memang, mohon maaf, jadi memakan waktu, tapi dana ini ya ada di Ekstrakon BRI. Kemudian uang mata uang asingnya yang dikonvensi itu sekitar 920 miliar. Kemudian emas logam yang dikonvensi itu sekitar 84 miliar. Sehingga total yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menko adalah sebanyak 6 triliun 722.436.438.726 rupiah. Kemudian di dalam perkara timah ini kan kerugiannya cukup signifikan. Tetapi titik kerugian yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan itu dapat dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan. Karena biasanya adalah sangat sulit untuk menentukan itu. Dan kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan yang selama ini tidak tertanggulangi, ya, insya Allah dana ini apabila nanti bisa kita ambil dan kita sita, bisa digunakan untuk perbaikan lingkungan. Kalau teman-teman misalnya untuk timah, datanglah ke Bangka, lihat dari pesawat di bawah itu, begitu rusaknya lingkungan itu. Itulah insya Allah dengan dana-dana yang ada, apabila nanti dapat bisa dikembalikan, bisa untuk dikembalikan kepada pemerintah untuk perbaikan lingkungan akibat dari pertambangan ini. Dan
dalam rangka itu kita menetapkan 5 korporasi perusahaan timah. Ada 5 korporasi yang akan kami jadikan dan hari ini akan diumumkan. Ya, perkaranya hari ini diumumkan bahwa perkara ini dalam tahap penyelidikan. Penyidikan maksud kami. Dalam tahap penyidikan. Nanti Jampitsus yang akan menyampaikannya. Yaitu yang pertama adalah PT RBT, yang kedua adalah PT SB, yang ketiga PT SIP, yang keempat PT TIN, dan yang kelima PT PIP. Tentang kerugiannya nanti mungkin akan diperjelas oleh Pak Jampitsus. Kemudian selain PT Timah, korporasinya ada 2 korporasi yang akan dijadikan tersangka adalah berupa pencucian uang, tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah PT AL atau PT Alpaledo. Yang kedua, PT MRM atau Motorrado Mas. Tapi sebagai ansar-ansar, saya juga ingin sampaikan kerugiannya berapa sih? Kerugian untuk kerusakan lingkungan untuk PT Timah, PT RBT itu 38,5 T. Kemudian PT SB sekitar 23,6 T. PT SIP 24,3 T. PT TIN 23,6 T. PT PIP adalah 42 T. Kemudian untuk Duta Palma adalah pencucian uang. Ada 2 PT ini, kita memang perhitungan pastinya nanti sedang dilaksanakan oleh Pak Ateh, BPKP, itu answer-answernya adalah 73 T. Itu yang pencucian uang dari Duta Palma. Kemudian untuk DES, perbaikan tata kelola dan DES koordinasi peningkatan penerimaan devisa, nanti saya minta Jam Datun untuk menyampaikan. Tetapi untuk sebelum melangkah ke DES yang kedua adalah saya minta Saudara Jampitsus untuk mengumumkan bahwa hari ini ada 7 korporasi yang jadikan tersangka dan 1 tersangka adalah perorangan. Yang perorangan ini perlu teman-teman tahu namanya CD, Direktur Utama Aset Pasifik. Siapa dan mengapanya nanti Pak Jampitsus menyampaikan. Silakan. Terima kasih. Izin Pak Menko, Pak Jaksa Agung. Rekan-rekan media, jadi sebagai tindak lanjut penanganan perkara PT Duta Palma Group, ada penetapan tersangka seperti yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Ini berdasarkan alat bukti yang cukup dan tentunya ini adalah kepentingan untuk memenuhi nantinya kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Sehingga perlu dilakukan penyidikan TPPU, pencucian uang, terhadap yang pertama adalah Seri Darmadi. Yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Aset Pasifik dan
Yayasan Darmex. Sehingga ini akan kita proses sebagai tersangka TPPU. Kepentingan TPPU tentunya rekan-rekan media sudah tahu, ini akan kita seluruh data, aset-aset yang terkait dari kejahatan pokok yang sebelumnya telah diputus. Yang kedua, ada 2 korporasi yang kita majukan kembali, yaitu korporasi PT Alvaledo dan korporasi PT Monterado Mas. Nah, ini tambahan ya, korporasi yang lain juga sudah proses sidang dan ini ada tambahan. Ini pengembangan dari alat bukti dan aset-aset yang telah diidentifikasi oleh penyidik terkait TPPU. Dan ini dalam rangka seperti yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, bahwa kita akan terus berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 4,7 T sekian. Dan di perkara Surya Darmadi ini juga jaksa menuntut kerugian perekonomian negara sebesar 73,9 T. 2 ini akan kita upayakan melalui proses penyidikan TPPU seperti yang telah kami sampaikan. Yang kedua adalah pengembangan perkara tindak pidana korupsi PT Timah. Dapat saya jelaskan di sini agar tidak simpang siur di publik mengenai pembebanan uang pengganti yang termasuk tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, dan tentunya publik juga masih bertanya-tanya kenapa nilainya sekian ratus miliar, 200 miliar sekian untuk Harvey Muiz. Ini dapat saya jelaskan bahwa ada 3 klaster perbuatan yang berakibat kerugian. Yang pertama mengenai adanya kerjasama sewa alat atas meter pihak swasta dengan PT Timah. Kemudian yang kedua, adanya perbuatan tentang transaksi timah dari PT Timah yang dilakukan penjualan oleh pihak swasta. Dan yang menjadi pertanyaan besar di publik adalah kerugian lingkungan hidup. Atas kerusakan ekosistem ini, hakim sependapat, saya garis bawahi ya, hakim sependapat bahwa kerusakan lingkungan hidup ini adalah kerugian negara dalam kualifikasi tindak pidana korupsi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa yang menanggung kerugian kerusakan lingkungan hidup ini? Oleh karena itu, dari alat bukti, penyidik memastikan peran dan berapa uang yang diterima oleh masing-masing tersangka. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan pembebanan uang pengganti. Oleh karena itu, hasil ekspos, Jaksa Agung memutuskan bahwa kerugian kerusakan lingkungan hidup ini akan kita bebankan kepada perusahaan-perusahaan sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Dan itu juga sudah ada dalam putusan pengadilan. Sehingga ditetapkan yang pertama adalah korporasi PT Refined Bangka Tim atau PT RBT.
Yang kedua, korporasi PT SIP atau PT Stanindo Inti Perkasa. Yang ketiga, korporasi PT Tinindo Interlusa. Keempat, PT Sariguna Bina Sentosa. 5, CV Venus Inti Perkasa. Supaya tidak simpang siur kembali di publik, tentunya akan ada pertanyaan masing-masing berapa perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pembebanan kerusakan lingkungan hasil dari alat bukti maupun keterangan ahli yang dilakukan pembuktian di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan disetujui dalam putusan hakim, yaitu 1. PT RBT sebesar 38T 539.949.330,8. Kedua, PT SB 23T 670.769.700.728,8. Yang ketiga, PT SIP 24T.841.441.084,4. 4. PT TIM 23T.769.700.728,8. 5. PT VIP 42T.155.825.740.622,8. Ini sekitar jumlahnya 152 T. Sisanya dari 271 yang telah diputuskan oleh hakim, dan itu menjadi kerugian negara, ini sedang dihitung oleh BPKP. Siapa yang bertanggung jawab tentunya akan kita tindak lanjuti dan akan kita segera sampaikan ke publik. Dan nanti setelah acara ini, apabila tidak ada yang belum ada yang jelas, dapat dipertanyakan kepada kami lagi, agar semua menjadi clear dan memahami apa yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum. Demikian, terima kasih. Kami tambahkan, kerugian negara keseluruhannya yang DES kami lakukan adalah sekitar 310,6 T. Itu keseluruhannya. Dan untuk itu silakan Pak Jamdatun untuk menyampaikan hasil pelaksanaannya. Baik, terima kasih atas izin Pak Jaksa Agung. Kami Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan 2 penugasan DES, yaitu pertama DES Koordinasi Penjagaan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, dan yang kedua adalah DES Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara. Dalam kurun waktu akhir Oktober hingga Desember 2024, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kinerjanya melalui berbagai layanan strategis, antara lain melaksanakan 2.164 kegiatan pendampingan hukum untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pada berbagai BUMN dan BUMD yang memastikan tata kelola yang baik dalam kegiatan tersebut. Memberikan 91 opini hukum
yang menjadi panduan penting bagi BUMN dan BUMD dalam menjalankan kegiatan usaha mereka secara profesional dengan memperhatikan kepatuhan dan mitigasi risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa selain itu, Kejaksaan tidak hanya menggunakan instrumen penegakan hukum mulai persidangan di pengadilan, Kejaksaan juga melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satunya adalah melalui mediasi sebanyak 37 permasalahan yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Adapun untuk pelaksanaan tugas Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2024, bidang intelijen pada Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan pengamanan terhadap 89 pembangunan prioritas nasional, 28 proyek IKN, dan 3.028 proyek prioritas daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan Betung Jambi, pembangunan infrastruktur Bandara Kulon Progo, Nabire Labuan Bajo, dan Fakfak, pembangunan kilang minyak Tuban bersama dengan PT Pertamina Persero. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, teman-teman, itu sudah disampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti dipimpin Pak Kapus. Pak Kapus. Baik, rekan-rekan media, barangkali ada yang perlu dijelaskan. Dari mana? Silakan, sebutkan namanya. Jihan dari Tempo, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, Pak. Tadi kan sudah disampaikan nih, Pak, sejumlah kerugian yang bisa diselamatkan. Tapi untuk spesifik DES ini yang baru dibentuk sekitar 2 bulan lebih lalu, itu apa sih yang dikerjakan? Selain kalau temuan-temuan kasus kan emang keseharian dari Jaksa Agung sendiri ya. Nah itu. Lalu untuk yang kedua, terkait tata kelola sawit tadi disebutkan oleh Pak Jaksa Agung kan. Oktober lalu awal Kejaksaan menggeledah kantor KLHK. Nah itu bagaimana sih penanganannya, karena setelah penggeledahan tersebut kan tidak ada update lagi gitu ya, apa sudah naik ke penyidikan atau bagaimana gitu. Lalu untuk spesifik kinerja DES ini dengan KPK nih Pak, ini kebetulan ada dari KPK juga. Apa sih dari koordinasi yang dilakukan antara Jaksa Agung dan KPK karena sama-sama menangani hal tentang korupsi kan. Lalu Jangan terlalu banyak, nanti temannya nggak dapat. oh iya itu dulu Pak. Barangkali langsung Pak dijawab 3. Yang pertama bahwa DES ini kan adalah men-trigger isinya. Men-trigger supaya kita lebih bekerja lebih dari yang biasanya. Dan kita perhitungkan adalah setelah kami diberikan trigger ya sebagai satu kegiatan-kegiatan itu kita tingkatkan, kita meningkat. Dan tentunya ini hasilnya itu yang disampaikan. Memang pekerjaan kita sendiri yang hari-hari ya, yang setiap tugas pokok kami, tetapi DES ini juga ya memberikan suatu trigger penguatan untuk kita lebih bekerja lebih dari itu ya. Kemudian yang kedua penggeledahan tadi, penggeledahan. Ya, okay. Baik. Jadi
kita melakukan penggeledahan ya untuk Kementerian Kehutanan. Ya, tunggu aja, pasti ini jadi dalam waktu dekat kami akan sampaikan. Ya, ada perkaranya di situ dan tentunya begini, kami ini lagi melakukan pendataan tentang sawit. Seperti teman-teman tahu lah pasti. Pendataan sawit. Jadi kami coba memisahkan dulu, jangan sampai ada gesekan-gesekan. Dan kami akan memisahkan perkara korupsinya dengan perkara yang pendataan yang ada terus sekarang. Jadi, tapi pasti, karena kami sudah melakukan gini, untuk melakukan penggeledahan syaratnya adalah harus posisinya tersangka. Itu diajukan kami. Jadi tunggu aja dulu. Ya rahasia dulu. Pasti. Cukup ya? Ada yang lain? Yang apa? Yang mana? Oh, koordinasi spesifik dengan KPK. Yang pasti kami dengan KPK adalah sama-sama bekerja untuk melakukan pemberantasan tindak korupsi dan punya tugas evaluasi, koordinasi itu ada di KPK. Kami selalu koordinasi kalau hal-hal yang sangat urgent yang harus kami. Tapi kalau kewenangan-kewenangan itu yang sudah ada pada kami yang tidak perlu dikoordinasikan kan kita punya. Tetapi kalau ada hal-hal yang bersinggungan dan sangat urgent, kami akan lakukan koordinasi dengan KPK. Karena ini adalah namanya DES ini adalah penguatan antara kelembagaan. Mungkin ada dari mewakili Ketua KPK Pak supaya clear. Baik, terima kasih Pak Jaksa Agung. KPK pada prinsipnya mendukung apa yang dikerjakan oleh Des pencegahan korupsi ini, dan kemudian dalam kewenangannya KPK akan membantu dan minta dibantu dalam melakukan koordinasi, supervisi, monitoring terhadap seluruh proses penanganan perkara tipikor yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih. Baik, clear ya. Silakan Pak. Oke, selamat siang Pak, Bu. Saya Tia dari SCTV. Ini saya mau menanyakan, tadi kan Pak Menko sempat mengatakan bahwa komitmen DES ini ke depannya akan memberikan efek jerah terhadap koruptor. Nah, ini salah satu koruptor saja yang merugikan negara dengan 300 triliun, Harvey Muiz sama Helena Lim aja hanya mendapatkan pidana 6,5 tahun dan 5 tahun. Nah, ini upaya apa yang akan memberikan efek jerah terhadap koruptor ke depannya? Apakah akan mengesahkan RUU perampasan aset lagi? Atau bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi? Dan yang kedua, apakah ke depannya mungkin DES ini akan, atau pemerintah ke depannya akan lebih fokus terhadap korupsi pertambangan yang cukup merugikan banyak untuk negara? Terima kasih. Silakan Bapak. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari 7 DES yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajaran kan sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tim Tas Tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian DES ini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi, agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam DES ini juga ada BPK dan BPKP. Untuk penghitungan kerugian negara, agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil begitu, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga
Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Silakan kalau masih ada yang lain. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya dan juga upayanya untuk melakukan penyitaan serta penindakan hukum terhadap koruptor Pak. Yang pertama Pak, masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan padahal jaksa menuntut 12 tahun begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apakah ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Bapak Jaksa Agung, kita tahu bahwa dalam beberapa kasus beberapa bulan yang lalu, kasus Ronald Tanur dengan putusan vonis yang memang rendah dan kemudian ternyata Kejaksaan Agung mampu untuk mengungkap adanya penyebab dari putusan yang aneh itu dan putusan yang dianggap tidak adil itu berupa suap terhadap hakim. Nah, apakah dalam konteks ini, dalam kasus timah ini, hal itu juga dilakukan untuk pendalaman terhadap hakim dan sebagainya, begitu Pak? Terima kasih banyak Pak. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung akan tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan
Kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya, tunggu saja kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga semuanya ada kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Jaksa Agung kalau ada tambahan. Baik, pertanyaan untuk apakah tindakan seperti terhadap hakim yang melaksanakan tanur, saya katakan iya. Cukup ya. Ada lagi dari Kompas? Ya, silakan Kompas. Selamat siang, perkenalkan saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Mau tanya ke Pak Menko dan juga pihak yang bisa menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Mau tanya terkait tax amnesty Pak, atau pengampunan pajak. Ini tampaknya bisa menjadi upaya yang bisa menghambat niat ataupun cita-cita Pak Prabowo tentunya untuk pemberantasan korupsi. Nah, yang terbaru dalam pertimbangan kemarin hakim dalam kasus Helena Lim itu disampaikan bahwa aset-asetnya ini diharuskan dikembalikan. Nah, artinya kan seperti apa untuk pengaturan dari tax amnesty ini, Pak Menko? Kemudian juga terkait dengan wacana soal denda damai koruptor, itu seperti apa Pak? Terima kasih. Oke rekan-rekan, melihat narasi-narasi dari yang pernah didengar yang terkait dengan pemaafan terhadap para koruptor. Kita tahu bahwa Presiden sudah tegas memerintahkan kepada kami, pada DES, di dalam penanganan korupsi, tindak pidana korupsi itu tidak ada toleransi lain, harus tegas dan jangan ragu-ragu. Karena kebocoran negara, baik itu yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara maupun aset-aset kekayaan Indonesia yang dilarikan ke luar negeri itu sudah sangat luar biasa besarnya. Nah ini harus diselamatkan, harus dikembalikan ke negara, semuanya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kita tahu bahwa Bapak Presiden itu mempunyai hak untuk memberikan pengampunan, bahwa itu melalui mekanisme gerasi, amnesti, dan abolisi. Namun beliau menyampaikan bahwa tetap prinsipnya hukum harus ditegakkan. Hukum tetap harus dijalankan, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara tegas dan terukur. Karena ini sangat menentukan program-program prioritas yang beliau canangkan bisa berjalan, termasuk pertumbuhan ekonomi 8%. Ini semuanya tergantung dari penegakan hukum yang dilakukan oleh DES. Jadi DES sebagai ujung tombak, ini memang betul-betul menjadi tumpuan daripada bangsa dan negara ini dalam rangka untuk mengembalikan marwah kita dalam melalui penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi secara tegas dan tanpa ragu-ragu. Saya rasa itu dari saya. Yang terkait dengan teks amnesti tadi ditanyakan, sedang dirumuskan. Kita tahu ada teks amnesti 1 dan 2. Yang ke depan, ini salah satu mekanisme yang memang sedang disiapkan untuk memberi ruang sebagaimana yang saya sampaikan oleh Bapak Presiden, mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil-hasil kekayaan mereka yang ada, baik itu di dalam dan di luar negeri melalui mekanisme tax amnesty. Kita tunggu saja nanti seperti apa rumusannya yang sedang digodok oleh Kemenko Ekonomi dan Kementerian Keuangan. Dan tentunya itu salah satu mekanisme. Tetapi kami
Tapi Bapak Presiden di dalam penegakan hukum tidak ada istilah kata maaf gitu. Karena kami sudah jelas akan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ini secara tegas dan betul-betul tanpa ragu-ragu. Tidak ada tebang pilih, tidak ada politisasi hukum, dan akan ada nanti episode-episode selanjutnya. Tentu yang menjadi target DES adalah yang besar-besar begitu, bukan yang ukuran ya yang kecil-kecil begitu ya. Karena ini kan menyangkut untuk mengembalikan aset dan devisa negara kembali ke negara kita. Kalau ada tambahan Pak Jaksa, saya rasa cukup. Terakhir satu lagi ya. Tadi sudah. Terakhir. Selamat siang Pak, saya Abeng dari Republika Pak. Saya ke Pak Jaksa Agung aja. Perihal tersangka korporasi timah akhir tahun lalu, kalau tidak keliru, yang tersangka korporasi timah itu sudah dalam status sita. Apakah sampai saat ini juga statusnya masih sita? Karena terakhir itu pengelolaan terhadap 5 korporasi itu adalah di bawah Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Pertanyaan saya itu, apakah 5 korporasi tadi itu statusnya masih sita dan dalam pengelolaan BPA? Kemudian yang pertanyaan kedua tadi menyangkut soal kasusnya Ronald Tanur terkait dengan pejabat MA yang ditetapkan tersangka inisial ZR. Diketahui kan itu kan ada temuan sekitar hampir 1 triliun. Sementara pokok perkara yang baru terungkap saat ini adalah terkait dengan uang 6 miliar yang mau diserahkan ke hakim MA. Selama ini penyidik selalu mengatakan bahwasanya itu adalah uang dari pengurusan perkara. Apakah uang 922 miliar atau hampir 1 triliun dan 51 emas kilogram itu sudah diketahui oleh penyidik itu terkait pengurusan perkara apa saja? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak, izin Jaksa Agung. Untuk korporasi yang terkait PT Timah, betul memang smelternya yang kita sita. Namun ini kita tersangkakan perusahaannya, tentunya ini terkait dengan pengembangan, khususnya di penelitian nanti transaksi-transaksi keuangan di perusahaan-perusahaan tersebut yang kita tersangkakan. Nah, kira-kira itu. Kemudian yang kedua mengenai ZR. ZR ini masih proses penyidikan. Masih proses penyidikan sehingga semua uang yang telah disita seperti yang rekan-rekan media ketahui sedang telusuri penyidik satu persatu. Ya. Dan saya rasa ini belum bisa kita buka menjadi konsumsi publik karena alat bukti belum penuh terakhir ketika ekspos dilakukan. Sehingga kita minta waktu. Kita kasih kesempatan penyidik yang pasti bahwa tersangka sudah ditahan, pasti ada batas waktu untuk pengungkapan ini dan yang akhirnya pasti akan kita limpahkan, yang akan dibuka ke publik melalui proses persidangan. Ya, terima kasih. Baik, saya kira cukup ya. Kami kembalikan ke Pak Menko. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan pada kesempatan ini oleh pemerintah melalui DES Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta DES Koordinasi Peningkatan Devisa Negara. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa rapat koordinasi pada hari ini dilaksanakan pada hari pertama tahun 2025 yang merupakan sebagai wujud bukti komitmen keseriusan pemerintah di dalam upaya melakukan upaya-upaya pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola yang merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang merupakan penjabaran daripada visi Asta Cita Butir ke-7. Mari kami semua dari DES mengajak rekan-rekan media sekalian dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menko Polkam beserta jajaran DEK. Mohon izin Bapak, sebelum kita santap siang bersama, kita akan foto terlebih dahulu. Tetap di tempat dan posisi berdiri. Silakan tim media massa, kita akan